Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Semoga para viewers selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para viewers, kembali lagi dengan saya. Saya akan coba menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Van den Bosch dan penerapan sistem tanam paksa. Oke, jadi ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu berkaitan dengan masa kolonialisme di Indonesia atau di Nusantara. Nah, pada sebelumnya kan kita sudah membahas tentang eranya Inggris ya berkuasa dan lain sebagainya. Nah, memang tidak begitu mendetail dan sebagainya karena dalam sejarah sendiri kan kita perlu membaca ya. Nah, untuk itu para viewers coba untuk mencari referensi-referensi terkait dengan pendudukan Inggris di Pulau Jawa atau di Indonesia. Nah, kita lanjut aja nih. Kita akan membahas ya, kita mulai pembahasan masa pemerintahan Van den Bosch yang mulai dari 1830 hingga sekitar 1870. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah, nah ini adalah Van den Bosch, Gubernur Jenderal di masa kolonial Belanda. Oke, oh saya geser dulu biar nggak kelihatan, biar kelihatan ya. Oke para viewers, kita bicara pemerintahan kolonial tentunya bicara tentang bentuk pemerintahan nih ya, sistem. Nah, pada pemerintahan apa namanya peralihan ini, eh, setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa adalah pemerintah Hindia Belanda yang mulanya merupakan sebuah pemerintahan yang sifatnya kolektif, terdiri dari 3 orang. Dengan tugas utama ialah melakukan suatu normalisasi keadaan dari era Inggris, agak goyang, dari era Inggris hingga masuk ke alam baru ya, mungkin istilahnya kayak new normal ya, bahasanya seperti itu. Dimana dengan peralihannya dari 1816 hingga 1819. Untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jenderal, sorry, saya geser, adalah Van der Capellen dari 1816 sampai 24, di mana tentunya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Maklum, namanya juga masa transisi. Pastinya ada hambatan dari masa tersebut. Salah satunya adalah beberapa kerajaan di luar Pulau Jawa masih bertindak mandiri atau merasa sudah tidak terikat dengan pemerintah kolonial. Kemudian adanya usaha-usaha sepihak dari Raffles sendiri yang ingin masih menguasai, misalnya menduduki Singapura. Namun usaha kenapa Raffles ini dilakukan karena Raffles melihat seharusnya Inggris tetap mempertahankan koloni bekas Belanda ini dengan alasan pertimbangan ekonomi dan juga politik. Cuman apa yang membuatnya bisa demikian? Karena situasi yang terjadi di Eropa yang mempengaruhi perubahan tersebut. Oke, nah selanjutnya, wes kecepatan. Nah, dengan berdirinya Singapura menimbulkan juga perselisihan yang mengakibatkan munculnya Treaty of London atau Perjanjian London yang berisi antara lain, sorry saya kasih, oh nggak muat, ya sudah. Di mana yang pertama Inggris dan Belanda saling memasuki wilayah jajahannya masing-masing. Kemudian Belanda menarik diri dari wilayah jajahan atau koloninya di Asia Daratan seperti Benggala, Gujarat, Malaka, dan Singapura. Inggris juga menarik diri dari Nusantara dengan menyerahkan Bengkulu, Bangka, dan Bangka Belitung tentunya. Nah, ini juga bisa jadi sebuah bantahan ya mengenai berkuasanya Belanda 3,5 abad karena Bengkulu saja masih dalam pengaruh Inggris. Kemudian untuk Aceh sendiri sebagai kesultanan yang independen itu harus dihormati oleh kedua belah pihak baik Inggris maupun Belanda dan dijadikan sebagai daerah penyangga atau pemisah seperti itu. Dan Inggris Belanda bertanggung jawab atas keamanan bersama di Selat Malaka. Mengapa? Karena Selat Malaka ini adalah gerbang terpenting dalam kegiatan perdagangan di kawasan Asia. Terlebih lagi dengan bangsa-bangsa Barat Eropa sudah mulai menguasai pantai timur Asia Tenggara seperti Indochina dan juga menguasai wilayah lain seperti
bukan menguasai, tapi sudah mulai berkunjung ke wilayah-wilayah di Cina dan Jepang. Seperti itu. Dan juga fungsi dari Selat Malaka sendiri sebagai pusat penghubung transportasi antara antara Asia dengan Eropa, ya viewers. Nah, politik pada masa Komisaris Jenderal dalam menjalankan pemerintahannya melakukan langkah-langkahnya bisa kalian lihat ya. Ada satu, sistem presiden itu tetap dipertahankan, sistem jurinya namun di bidang hukum dihapuskan, dan kedudukan seorang bupati sebagai penguasa lokal dipertahankan. Kemudian desa sebagai satu satuan unit dipertahankan, dan penguasanya tentunya penguasa pribumi yang menjadi kepala desa itu dimanfaatkan sebagai pelaksana atau sebagai orang yang memungut pajak ke masyarakat. Jadi ada kaki tangan ya di sini. Kaki tangan itu meliputi bupati dan sebagainya. Kalau misalnya kalian ingin tahu, mungkin kalian bisa lihat gambarnya di channel saya, di video saya yang lain. Nanti linknya akan saya cantumkan ya, seperti itu. Kemudian dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada pengusaha asing mulai menanamkan investasinya di wilayah koloni. Jadi mulai munculnya perusahaan-perusahaan milik Belanda, Inggris di Indonesia atau Nusantara pada saat itu atau pada masa kolonial, ini udah mulai bermunculan. Sampai nanti kita bisa menyinggung soal minyak di Indonesia, di mana minyak itu atau bahan-bahan tambang mulai ditemukan dan mulai dieksplorasi hingga saat ini. Pelopornya dari apa? Dari era kolonial. Nah, untuk lebih tahu lengkapnya bagaimana tentang sejarah pertambangan di Indonesia, silakan para viewers coba cari-cari referensi atau video terkait tentang perkembangan pertambangan di wilayah Indonesia. Oke. Memorandum 1851 dengan jelas bahwa bahwa Belanda taklukkan harus memberikan keuntungan material bagi Belanda. Untungnya yang memang menjadi tujuan menaklukkan. Jadi ketika Van den Bosch ditunjuk jadi gubernur jenderal, kata-kata ini keluar bahwa wilayah koloni itu harus berkontribusi bagi wilayah induk. Induk di sini maksudnya Belanda di Eropa. Kita masuk ke pemerintahan Hindia Belanda dari ras Indi. Ini panjang ya, dari 1816 hingga 1942. Namun saya tekankan, mohon maaf saya geser dulu. Namun saya tekankan kita tidak membahas secara detail ya, karena tentu lagi kembali saya hanya menampilkan beberapa poin-poin penting yang saya rasa bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi para viewers sekalian. Nah, selanjutnya seperti ini. Kita bicara kultur stelsel. Memang kalau kita bicara Van den Bosch atau masalah kolonial, memang tidak lepas dari istilah kultur stelsel. Di mana kultur stelsel sebenarnya berarti tanaman, atau terjemahannya dalam bahasa Inggris ya, atau cultivation system. Lebih tepatnya lagi diterjemahkan menjadi sistem government control agriculture, yaitu kewajiban kepada rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Nah, makanya rakyat menerjemahkannya dengan istilah tanam paksa. Jadi pada dasarnya tanam paksa ini kan menuntut agar para petani-petani kita atau pribumi melalui bupati dan kepala desa untuk menanam tanaman ekspor. Tujuannya apa? Ya, tanaman ekspor ini akan dijual ke Eropa dan tentunya keuntungannya bagi negara induk. Terlebih lagi ada latar belakangnya. Nah, nanti akan saya jelasin ya mengenai latar belakangnya. Menurut Van den Bosch, kultur stelsel ini didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Jadi dalam hal ini adalah kultur stelsel, maksudnya adalah Belanda itu memanfaatkan penguasa-penguasa lokal, salah satunya itu. Oke. Nah, latar belakangnya. Nah, ini mohon maaf nih, ini kalau saya geser lagi ya wajahnya. Ada beberapa latar belakang. Pertama, yang dominan adalah peristiwa yang terjadi di Eropa, di mana adanya perang Napoleon dan juga munculnya perang kemerdekaan Belgia yang tentunya itu membuat kas
kerajaan Belanda menjadi kosong. Kalau saya imajinasikan seperti kita nonton SpongeBob ya. Ya, kan nonton SpongeBob. Kemudian Mr. Krab melihat berangkas uangnya kosong, hanya berisi sarang laba-laba, yang membuat harus mencari keuntungan lagi. Terlebih lagi tambah kondisi di Pulau Jawa, di mana sebelumnya terjadi perang Jawa atau perang Diponegoro, yang merupakan perlawanan yang cukup mahal bagi Belanda karena memang menghasilkan biaya yang tidak sedikit. Gitu. Nah, belum lagi akibat hutang juga yang terjadi sebelumnya. Dan pemasukan dari penanaman kopi tidak begitu banyak karena mungkin barang-barang seperti biji kopi mungkin sudah membanjiri wilayah-wilayah Eropa. Kemudian kegagalan usaha mempraktikkan gagasan liberal dalam eksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap induk atau kerajaan Belanda. Kemudian peraturan tanam paksa. Kalau kita bicara tanam paksa, bukan berarti dia tidak punya aturan mainnya, viewers ya. Ketentuan pokoknya itu dibuat dalam lembaran negara atau semacam keputusan ya. Tahun 1834 dengan ketentuan sebagai berikut. Bisa kalian baca, penyediaan tanah harus melalui persetujuan penduduk. Tidak lebih dari 1/5, kemudian harus bebas pajak. Kelebihan hasil tanam tidak melebihi pajak yang diberikan pada petani. Kemudian pekerjaan ini tidak melebihi waktu menanam padi, jadi ada batas waktunya. Kegagalan panen bukan kesalahan petani, tapi tanggung jawab pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah, bisa dipekerjakan di pabrik atau perkebunan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemimpin pribumi, yaitu ya siapa lagi kalau bukan puncaknya di bupati itu dan kepala desa. Namun namanya sebuah kebijakan atau suatu keputusan kebijakan bukan berarti tanpa adanya penyimpangan. Penyimpangan pastinya ada, walaupun di era modern sekalipun. Nah, kebanyakan perjanjian penyediaan tanah itu dilakukan dengan paksaan. Bahkan digunakan tanah yang dipergunakan lebih dari 1/5-nya. Dan terkadang pengerjaannya itu melebihi batas waktu. Dan tanah tersebut masih dikenakan pajak. Nah, buruh dijadikan tenaga paksaan guna menjamin agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik. Pemerintah Belanda memberikan rangsangan yang disebut kultur persentase atau persentase atau insentif. Itu. Makanya di sinilah kunci sesungguhnya Belanda itu hanya memanfaatkan penguasa-penguasa lokal untuk mendapatkan keuntungan, tapi bupati juga mendapatkan benefit atau penguasa lokal itu dapat benefitnya. Benefitnya itu apa? Benefitnya adalah kekuasaan mereka bisa bertahan lebih lama. Bertahan lebih lama juga mendapatkan material. Walaupun mungkin tidak semua penguasa-penguasa lokal seperti itu. Wah, mereka ingin melawan, tapi mereka sadar kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan pemerintah kolonial yang begitu kuatnya pada saat itu. Nah, akibatnya, maaf ya, kepotong saya agak malas turun ini. Oke, bagi Belanda sendiri, tentunya peningkatan, itu loh, peningkatan dalam hal tanaman ekspor dan juga biaya atau apa istilahnya, keuntungan ya, profit ya. Perusahaan Belanda yang semula hampir bangkrut mendapat keuntungan, pabrik gula yang semula diusahakan kaum swasta Cina kemudian dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungan yang besar. Nah, pabrik-pabrik gula ini nanti direvitalisasi, kemudian nanti yang tadinya milik orang Belanda atau pemerintah diberikan kepada pihak swasta yang mengakibatkan Pulau Jawa sebagai penghasil gula terbesar di dunia setelah Kuba. Ya, Comrade Kuba, ya siapa tahu. Kuba kan kalian tahu kan, pasti kenal dengan Fidel Castro dan lain sebagainya itu. Dan dapat keuntungan yang cukup lumayan besar, sekitar 3 juta gulden atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 100 miliar lebih. Itu. Berdasarkan inflasi sekarang. Oke? Oh ya, bagi para viewers, bagi yang ingin bertanya atau ngasih saran, kritik, atau komentar, silahkan isi di kolom di bawah ya, seperti biasa. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, kita lanjut. Sedangkan bagi orang Indonesia sendiri atau orang pribumi, ya tentunya kemiskinan, karena ketika itu tanaman yang didahulukan tanaman ekspor sehingga petani-petani ini tidak sempat untuk
menanam tanaman yang tujuannya untuk mereka makan. Dan terusnya adanya kegagalan panen, kelaparan, dan lain sebagainya. Walaupun perlu diketahui, tidak semua wilayah di Pulau Jawa ini diberlakukan tanam paksa. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang harus diberlakukan sistem tanam paksa ini. Nah, kemudian dampaknya rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Ini yang positifnya. Salah satunya kopi. Kopi itu kan jenis tanaman yang sesungguhnya tidak tumbuh di Indonesia, tapi didatangkan dari luar, dari Amerika Latin, termasuk coklat. Aku seperti coklat. Tidak, bukan ya? Coklat. 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 Pengen coklat. Oke, lanjut lagi. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman yang berorientasi ekspor. Nah, karena memang masyarakat kita pada masa itu belum mengenal jenis-jenis tanaman yang berbau ekspor, maka petani kita tuh hanya menghasilkan tanaman atau komoditas yang sifatnya biasa dan tidak bernilai tinggi. Nah, ketika mulai masa tanam paksa, mulailah kopi sebagai tanaman yang bernilai tinggi. Lalu kemudian teh, ya, teh salah satu jenis komoditas yang cukup laris di pasaran Eropa ataupun dunia, termasuk gula, ya. Oke. Makanya kalau ke para viewers, jika kalian ingin tahu apakah Indonesia memiliki sejarah gula yang menarik, silahkan kalian cari referensinya di Google atau artikel atau website-website sejarah yang ada di dunia maya. Saya yakin rekan-rekan viewers, para viewers ini lebih tahu daripada saya mengenai hal tersebut. Oke. Nah, selanjutnya. Reaksi itu banyak dari masyarakat kita, timbulnya perlawanan, kemudian adanya protes-protes mengenai misalnya mulai dari pembakaran kebun tembakau. Oh, tembakau, saya lupa bilang. Tembakau yang terkenal pada masa kolonial adalah tembakau Delhi. Kemudian tembakau yang ada di Pulau Jawa yang akhirnya diproduksi menjadi rokok. Jadi kalau bisa dikatakan rokok itu memang suatu komoditas yang cukup laris di pasar domestik dan juga pasar internasional. Kemudian apalagi nanti perkembangannya nanti kita bicara soal transportasi ya, tapi nanti. Nah, bagi kaum kapitalis ya pengennya dihapuskan karena para pengusaha-pengusaha swasta pengennya mereka diberikan kebebasan dalam berusaha. Kemudian bagi kaum humanis yang lebih mengkritisi ya, ini yang lebih mengkritisi kepada kebijakan adanya protes-protes melalui tulisan. Salah satunya yang B, yaitu munculnya novel Max Havelaar. Max Havelaar ini, dalam kurung Saijah Adinda ini, merupakan sebuah karya yang tidak diduga-duga sebagai bentuk frustasi dari seorang bernama Multatuli. Multatuli ini adalah nama pena dari Edward Dousteker yang berarti saya menderita. Itu. Untuk lebih jelasnya, coba rekan-rekan viewers bisa mencari toko buku judul Max Havelaar. Kalian bisa membaca di sana. Bisa membaca isi dari novel tersebut. Apa sih yang dikisahkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, tunggu sebentar. Ya, ini bicara tanam paksa. Sebentar. Oke, jadi ini kan kita ngebahas tanam paksa ya, reaksi terhadap tanam paksa. Sebentar, ya kenapa jadi error? Ya ampun. Tuh. Maaf ya, rekan-rekan sekalian. Aduh, ini agak sedikit. Oke, maaf ya, Pak viewers, tadi agak kepotong. Malum, handphonenya udah agak ketuaan, jadi agak sedikit nge-lag. Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, setelah kita bahas tanam paksa, kita masuk ke dalam sistem politik ekonomi terbuka pada 1870. Latar belakangnya adalah, bisa kalian lihat ya para viewers ya,
Politik liberal dilatar belakangi oleh pelaksanaan tanam paksa yang memberikan besar kepada Belanda tapi menimbulkan penderitaan bagi masyarakat pribumi. Mengapa? Karena bagi pengkritis dari orang-orang Belanda yang kritis terhadap kebijakan tanam paksa, merasa kebijakan ini harusnya lebih juga memberdayakan masyarakat pribumi karena mereka kan juga bisa sebagai konsumen dari barang-barang yang dibuat oleh Belanda sendiri. Kemudian berkembangnya paham liberalisme di Eropa. Kemudian kemenangan Partai Liberal di Belanda dan adanya Traktat Sumatera yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Nah, pelaksanaan politik liberal ini ditandai dengan mulai beberapa peraturan yang muncul seperti tata cara pemerintahan, kemudian pembenahan negara, serta undang-undang gula. Oh ya, untuk poin 1 dan 2 bisa kalian cari di Google atau Wikipedia mengenai apa maksudnya, atau kalian cari ya para viewers untuk mencari referensi itu, karena saya nggak mungkin menjelaskan itu panjang lebar. Gitu. Namun yang saya ingin jelaskan mengenai Silverweight yaitu undang-undang gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta. Jadi gula yang tadinya didominasi oleh pemerintah itu akhirnya dilimpahkan kepada swasta. Ya, karena tadi yang pernah saya singgung sebelumnya, kalau misalnya dengan adanya swasta diharapkan munculnya persaingan-persaingan yang sehat dan berujung pada keuntungan bagi dua belah pihak, antara pengusaha dengan pemerintah atau penguasa, seperti itu. Kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah yang berlaku di Indonesia hingga 1960. Jadi kalau kalian ya para viewers bisa mencari referensi mengenai kenapa sih konflik tanah di Indonesia itu bisa sejelimet itu, ya kita harus mengurutnya dari masa kolonial, karena tanah di Indonesia itu dibedakan menjadi tanah rakyat dan tanah pemerintah, di mana tanah rakyat sendiri terdiri atas dari tanah bebas dan nggak bebas, kemudian yang boleh dijual tidak boleh dijual kepada orang lain, dan tanah pemerintah dapat disewakan kepada penguasa swasta sampai jangka waktu 75 tahun. Jadi kalau kita kan sekarang menilai adalah tanah yang punya SHM, sertifikat hak milik, terus kemudian hak guna usaha, ada hak guna bangunan, dan lain sejenisnya. Seperti itu gambarannya ya para viewers ya. Nah ini memang saya tidak menampilkan secara mendalam mengenai undang-undang ini. Mungkin di lain waktu ya kita akan coba membahas ini. Kemudian ada Agraris Belsuit, yaitu undang-undang ketetapan agraria yang ditetapkan oleh Raja Belanda mengenai hal-hal yang lebih rinci. Kemudian pelaksanaan politik ekonomi liberal. Setelah undang-undang agraria diterapkan, kita masuki era imperialisme modern dengan diterapkannya open door politik atau politik pintu terbuka. Terhadap siapa? Terhadap modal-modal swasta asing. Yang berarti Indonesia menjadikan tempat untuk kepentingan. Salah satunya mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa. Kemudian sebelum saya lanjutin yang A dulu. Maksudnya apa? Bahan mentah seperti pertambangan, minyak, batu bara, dan sebagainya di era inilah mulai ditemukan. Dan akhirnya muncul perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan Inggris, Belanda, sebagainya. Itu bermunculan di Indonesia, baik itu di Sumatera ataupun di Pulau Jawa. Walaupun minyak pertama kali ditemukan di Hindia Belanda itu di Pulau Jawa. Yang saya tahu ya, viewers, mungkin kalau ada yang salah silahkan tulis kolom komentar ya untuk koreksinya. Yang saya tahu itu di daerah Majalengka, di mana seorang pengusaha Belanda melakukan eksplorasi minyak di sana. Walaupun sayangnya minyaknya bagus, tapi kuantitas atau jumlah minyaknya itu sangat sedikit. Seperti itu. Sampai akhirnya muncullah suatu tempat di Sumatera bagian utara yang sekarang dikenal dengan Pangkalan Berandan, itu adalah sumber minyak pemerintah kolonial yang cukup besar. Sebelum akhirnya nanti yang lebih besar lagi ditemukan, yaitu di Kalimantan atau di wilayah seperti Kalimantan Utara, yaitu Tarakan, Balikpapan, dan sebagainya.
Kemudian tambang batu bara juga sama, banyak temukan di wilayah-wilayah di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Namun di Jawa bagaimana? Ada. Itu ada di Banten. Nah, makanya mulailah mau pihak-pihak asing ini masuk. Tapi mereka dengan cara bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha milik Belanda. Saya ambil contoh, perusahaan minyak Belanda atau Royal Dutch itu ketika membangun pangkalan Brandan dan juga bukan hanya pangkalan Brandan deh, tapi di Kalimantan, mohon maaf kalau saya keliru, di Kalimantan dia menggali minyak di sana sambil mencari investor. Investornya yang dicari adalah perusahaan minyak asal Inggris, yaitu Shell. Nah, kalau kalian pengen tahu, silakan kalian telusuri Shell. Oh, ternyata Shell itu sudah ada lama ya di Indonesia. Iya, perusahaan minyak Shell itu salah satu perusahaan minyak tertua di dunia. Selain itu ada Standard Oil yang menjadi cikal bakal dari Caltex atau dulu namanya Caltex, sekarang menjadi Chevron. Gitu. Oke, kemudian mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ya, semua investor yang masuk ke suatu negara pastinya menginginkan produksi bisa dapat murah, tapi harga jualnya maksimal. Gambarannya itu. Salah satunya adalah melihat besaran gaji tenaga kerja. Makanya kenapa di Indonesia sekarang ada istilah upah minimum provinsi, ada upah minimum regional dan lain sebagainya. Itu kan sebagai batas, istilahnya batas minimal seorang pekerja di Indonesia itu dibayar. Kemudian menjadi tempat pemasaran barang-barang produk si Eropa. Ya, sebagai contoh Philips, General Electric, kemudian Pepsodent, Odol dan sebagainya. Itu barang-barang yang dari luar bisa dijual ke Indonesia. Ya tentunya yang terakhir, intinya jadi tempat penanaman modal asing. Akibatnya, bagi Belanda adanya keuntungan yang besar bagi kaum swasta. Hasil perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda. Sesungguhnya tidak ke Belanda saja, tapi juga ke negara-negara lain seperti Jepang, Inggris, bahkan ke Amerika Serikat. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil tanah jajahan. Ya, jelas, karena mereka memiliki koloni. Sedangkan bagi Indonesia, merosotnya tingkat kesejahteraan penduduk dan adanya krisis perkebunan karena jatuhnya harga gula dan kopi akibat overproduction. Kemudian menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras. Ya, karena orang-orang Eropa ketika itu jarang makan beras, hanya kita yang makan beras. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena tersaingi oleh impor dari Eropa. Tuh, apa tuh kerajinan rakyat? Ya, topi. Ada topi dari jerami, kemudian tampah dan sebagainya. Itu barang-barang itu yang bahan kerajinan yang dijual di masyarakat kita. Kemudian, nah ini menarik nih yang mau saya singgung, adalah tentang transportasi, di mana pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot setelah munculnya bukan industri kereta ya, tapi mulai digunakannya transportasi kereta api. Salah satu jalur kereta api tertua di Pulau Jawa atau di Indonesia pada saat itu adalah antara trayek yang menghubungkan antara Solo Jogja atau Semarang Jogja gitu. Itu salah satu yang tertua. Namun tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengangkut hasil perkebunan supaya lebih cepat dan tidak menyusut nilainya. Kenapa? Karena kalau menggunakan gerobak otomatis jarak tempuhnya lebih lama. Sedangkan barang yang dikirim rata-rata hasil perkebunan itu bisa merosot akibat mungkin membusuk atau rusak ataupun lain sebagainya seperti itu. Kemudian rakyat masih ada yang menderita karena diterapkannya kerja rodi dan masih adanya hukuman sanksi yang melanggar aturan. Salah satunya itu. Oke, mungkin itu aja ya para viewers yang ingin saya sampaikan. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas ini ya tentang politik etis hingga nantinya Belanda kick out dari Indonesia pada tahun 1942. Nah, apabila para viewers ada yang ingin memberikan komentar, kritik, saran, ataupun mau diskusi, ataupun memberikan koreksi dan sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar, kemudian nanti silahkan para viewers
menuliskannya di sana. Oke? Hmm, baiklah. Kalau begitu sampai jumpa di lain kesempatan para viewers. Semoga para viewers itu semakin diberikan kemudahan dalam beraktivitas dan tentunya tetap semangat, tetap hidup ya. Jadi saya ngutip ngutip ini nih, ngutip YouTube orang nih. Sorry. Ya, oke, tetap semangat, tetap ceria dan jangan lupa bahagia dan senyum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.